warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Nah, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Diponegoro jurusan keperawatan. Nah, tujuan kedatangan kami pada siang hari ini, kami akan melakukan tindakan keperawatan pada ibu yang merupakan kelanjutan dari hasil pengkajian yang sudah kami lakukan 2 hari yang lalu. Pada pengkajian kemarin, kami mendapatkan keluhan ibu yaitu nyeri pada skala 5 pada lutut sebelah kiri yang seperti ditusuk-tusuk, ya kan, Bu? Untuk ini kami butuh waktu ibu sekitar 30 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Pada kesempatan hari ini, kami akan mengajarkan Ibu untuk mengatasi dan mengurangi keluhan nyeri yang Ibu rasakan dengan menggunakan kompres dingin. Iya. Sebelum kita mulai melakukan kompres dingin, mari kita dengarkan dulu materi tentang apa itu kompres dingin. Kepada Bapak Petrus Kaleka, saya persilakan. Terima kasih Mbak Mira. Jadi Bu, belum kami jelaskan atau teman kami akan mendemonstrasikan dan mempraktekkan atau menginstruksikan kepada Ibu tentang bagaimana kompres dingin. Terlebih dahulu saya akan mungkin menjelaskan tentang konsep atau kompres dingin. Ya, saya share tadi di sini. Maaf teman-teman, apakah terlihat PPT-nya? Terlihat, Bang. Terlihat. Oke, sip. Sabar. Ya, jelas ya? Jelas, Bang. Oke, sip. Jadi baik Bu, kami seperti sudah disampaikan oleh teman kami tadi, kami kelompok keempat akan menjelaskan tentang kompres dingin. Jadi mungkin Ibu ini sudah sudah pernah mendengar tentang kompres dingin. Tapi mungkin secara pengertiannya perlu kami jelaskan bahwa di sini kompres dingin itu adalah penggunaan media perantara dingin untuk mengurangi keluhan nyeri. Jadi pada prinsipnya ini kompres dingin ini mengurangi bengkak. Karena bengkak itu sendiri dapat menyebabkan nyeri. Jadi penting di sini kita melihat apakah nyeri itu disertai adanya peradangan atau bengkak pada sendi yang yang mengalami nyeri. Jadi itu untuk membedakan dengan kompres hangat. Jadi kalau kompres dingin itu dia intinya harus terdapat bengkak, baru efektif dilakukan kompres dingin. Jadi indikasinya atau kita menggunakan kompres dingin ini pada di sini mungkin secara umum suhu tinggi. Jadi ini kan misalnya karena cuaca atau lingkungan yang panas. Jadi dia bukan disebabkan oleh penyakit, tetapi panas yang diakibatkan karena lingkungan ataupun karena aktivitas yang berat sehingga menyebabkan kram pada otot atau yang biasa disebut kram otot itu. Terus yang kedua, indikasinya atau kompres dingin ini dilakukan seperti saya jelaskan tadi, ada bengkak. Yang jelas kemudian adalah nyeri yang disertai dengan pembengkakan atau radang. Kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini, melakukan kompres dingin itu dilakukan 15 sampai 20 menit. Tidak boleh terlalu lama karena pada prinsipnya
kompres dingin itu akan mengganggu peredaran darah atau sirkulasi darah. Jadi kalau pada masalah ini akan mengganggu penyembuhan lutut itu sendiri, karena sirkulasi atau terlambatnya peredaran darah. Sebenarnya ini tidak dianjurkan untuk karena tadi itu dapat menyebabkan gangguan peredaran darah. Jadi kalau pada dia luka, itu semakin memperburuk penyembuhan luka, karena tadi peredaran darah atau proses penyembuhan luka karena penyembuhan luka kan dipengaruhi oleh peredaran darah yang lancar. Jadi kalau peredaran darah tidak lancar juga mengganggu penyembuhan luka, misalnya kalau pada seorang. Kemudian jika sudah terjadi kebas karena atau kebal, artinya kan penggunaan kompres dingin ini sendiri kalau jangka lama itu akan menyebabkan mati rasa pada daerah nyeri ini, terutama kalau menggunakan kompres pakai es. Jadi dihindari penggunaan terlalu lama. Kalau untuk es, penggunaan es ya sekitar 5 menitan untuk mengganti atau menghentikan, ataupun jangan terlalu melakukan kompres dengan es batu terlalu lama. Terus perhatikan kulit pasien. Kalau kulit pasien berwarna merah jambu, masih bisa dilakukan pengompresan. Tetapi jika kulit pasien berwarna merah gelap, kompres dingin tidak dapat dilakukan. Ini yang saya bilang tadi, karena akibat dari kompres dingin itu akan menyebabkan peredaran darah tidak lancar. Di sini sebelum kita melakukan kompres dingin ini, beberapa yang harus kita perhatikan ada kita siapkan baskom bersih air dingin atau RS, kemudian ada perlak dan 2 waslap misalnya untuk kita gunakan untuk kompres bergantian. Ini prosedur yang dilakukan untuk kompres dingin. Jadi awalnya semua peralatan didekatkan supaya mempermudah tindakan nanti. Kemudian kita mencuci tangan, terus kita memasang perlak di daerah di bawah, atau kalau lutut di sini misalnya kita letakkan di bawah kaki supaya jangan membasahi dekat atau lingkungan di sekitar kita. Terus kita lakukan prosedurnya, yaitu dengan membasahi dulu waslap dengan air dingin, kemudian diperas sedikit lalu diletakkan pada area kompres. Lakukan hal ini selama 15-20 menit. Jadi terima kasih, itu yang bisa kami jelaskan, dan selanjutnya untuk prakteknya akan diinstruksikan atau diajarkan oleh teman kami, Mbak Pepa. Kepada Mbak Pepa saya berikan kesempatan. Ibu, saya Pepa. Di sini kami akan mengajarkan kepada Ibu bagaimana melakukan kompres dingin seperti yang telah disampaikan kepada teman saya tadi kepada Ibu. Ya. Nah, nanti di sini akan saya bantu. Kemudian Ibu di sana akan dibimbing oleh teman kami, Mbak Mudrika, ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia dan siap? Ya, bersedia, siap. Terima kasih Ibu. Nah, sebelum melakukan kompres dingin ini, ada baiknya kami akan periksa dulu ya Bu, kakinya Ibu ya Bu. Ya. Baik Mbak Mika, saya bisa dibantu? Ya, sebentar. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada Ibu untuk diinspeksi apakah ada bengkak di sekitar kaki Ibu.
Kemudian bagaimana skala nyerinya? Sebelum kita melakukan atau memberikan kompres dingin tersebut. Ya, silakan Mbak Mut diinspeksi. Sakit nggak? Sakit ya Bu ya? Ibu, untuk sakitnya yang sekarang, kemarin kan angka 5. Kalau saya buat angka 1 sampai 10 kan di angka 5. Sekarang ini di angka berapa Bu? 4. Di angka 4 ya. Tapi ini masih terasa agak anget ya Bu ya. Terus masih ada sedikit kemerahan juga. Terus ini masih ada bengkak juga Bu. Nih. Baik, Sudah Mbak Mut. tahu? Baik, mungkin kameranya bisa agak dinaikkan sedikit ya Mbak Mut ya. Oh iya. Nah, di situ tadi Bu sudah dikaji sama teman kami bahwa hasil dari pengkajian bahwa nyeri masih ada bengkak di sekitar lutut, kemudian skala nyeri sudah disampaikan sekitar 4. Baik, Mbak Mut dan Ibu, kita bisa memulai. Kami akan memberikan kompres dingin ke lutut Ibu. Pertama, sebelum melakukan kompres dingin, kita persiapan alat dulu. Ya, Alat sudah saya siapkan. baik. Alat baskom, Berisi air dingin. Di dalamnya sudah ada waslap. ya baik Mbak Mut. Terus saya sediakan handuk untuk Ya. mengalas kaki Ibu. Iya baik. Bisa kita mulai ya Mbak Mut ya? Ya, sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu. Iya baik. Permisi ya Mbak Baria, saya pasang perlaknya dulu. Ya, nanti kalau selama ya. Apakah kameranya agak diturunkan sedikit ya untuk ngelihat? Ya, lagi. Bang Pit gimana? Bisa monitor? Belum jelas. Ke bawah sedikit Mbak Momut. Kakinya nggak kelihatan. Sudah? Tidak, belum. Masih badannya Ibu. Kakinya belum nampak. Lagi? Sudah? Ya, oke Ya, Mbak. ya. Sudah Ya. Mbak. Ya. Ya. Baik. Ini yang pertama-tama, perlaknya sudah saya pasang. Baik Mbak, perlak diletakkan di bawah kaki Ibu agar Ya. tidak terjadi basah di kemana-mana ya. Kemudian setelah Mbak Mumut mencuci tangan, alat-alat sudah dipersiapkan di dekat Mbak Mumut ya. Ya. Oke, kita mulai. Kompres, boleh langsung mengompres kaki Ibu di area yang sakit. Ini kita lakukan dengan menggunakan air dingin. Nah, seperti ini bisa dikompres ya Bu ya. Ini bisa dilakukan selama 15 atau 20 menit. Ketika waslapnya merasa tidak terasa dingin, waslap bisa diganti lagi airnya. Nah, di sini kita lakukan 15 sampai 20 menit. Jika Ibu mau menggunakan es, bisa juga dengan air es, itu bisa dilakukan selama 5 sampai 6 menit ya Bu ya. Ya. Baik. Ini untuk sekarang tindakan yang kami ajarkan kepada Ibu memberikan kompres dingin ini kita lakukan selama sekitar 15 atau 20 menit. Ya.
Nah, masyarakat bertujuan untuk seperti yang kita sampaikan tadi untuk mengurangi rasa nyeri. Sudah 15 menit ya Mbak Mut ya? Sudah. Baik, mungkin kita tanyakan apa yang dirasakan. Silakan Mbak Yulita. Terima kasih, selamat siang Bu. Ya. Ya, Bu. Setelah kita melakukan kompres dingin tadi, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu, apa yang Ibu rasakan pada lutut Ibu setelah dikompres? Ya, sudah agak kepena. Sudah. Enak kan ya Bu? Ya. Sudah lututnya ya. Ya. Ya baik Bu. Untuk lutut ini, Ibu bisa menggunakan kompresnya setiap hari di rumah, bisa dilakukan sendiri ataupun diminta bantu pada anak-anaknya Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Ibu, setelah kita lakukan kompres dingin tadi selama 15 menit, ya ternyata hasilnya sudah mengurangi rasa nyeri Ibu. Ya. Ya, berarti sudah membantu ya Bu ya. Ya. Baik, hal ini di dalam 1 hari nanti Bu, jika nanti sore terasa sakit, Ibu boleh mengulanginya kembali. 1 hari itu boleh dilakukan sampai 3 kali. Ya. Oke, mungkin itu Mbak Mut. Iya Kak Pepa. Baik, mungkin setelah kita tindakan ini sudah kita lakukan dan Ibu merasakan nyeri berkurang, berarti hasilnya memang ada kemajuan. Selanjutnya mungkin kami serahkan ke Mbak Mira. Baik Ibu, demikianlah tindakan keperawatan yang telah kami lakukan pada Ibu. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu luangkan buat kami. Ya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih diberi saya diberi ngarah. Iya Ibu. Kami juga mohon maaf sekiranya kami sudah mengganggu waktu Ibu. Mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan pada Ibu berguna, dapat bermanfaat mengatasi dan mengurangi rasa nyeri yang Ibu rasakan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Assalamualaikum.